Bismillahirrahmanirrahim. Dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemilik, penguasa, penentu segala-galanya, Al-Wahhab. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asma Allah yang kita kaji kali ini adalah Al-Wahhab. Allah yang Maha Pemberi. Dalam Al-Quran disebut 3 kali ya. Di antaranya ini surat Ali Imran yang kita harus hafal dan ini doa penting. Ali Imran ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau memberikan petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat, min ladunka rahmat, rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah Maha Pemberi karunia. Ini kalau kita biasa doa ini, insya Allah Allah akan melindungi kita dari dicabutnya nikmat hidayah. Kita tahu bahwa doa yang paling banyak dibacakan Rasulullah, kata Ummu Salamah, adalah ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu. Ini harus, karena bisa saja dicabut nikmat iman ini. Nah, yang di ujung ayat Ali Imran ayat 8, innaka antal wahhab. Nah, sesungguhnya, karena sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab, Maha Pemberi karunia. Doa Nabi Sulaiman juga sebetulnya begitu. Surat Shad ayat 35. Qala rabbighfirli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ia berkata, rabbighfirli, ampuni ya Allah, ya Rabb, ampuni aku dan anugerahkanlah kepadaku habli mulkan, kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Jadi kerajaan sehebat kerajaan Nabi Sulaiman ini tidak ada lagi sesudahnya. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Al-Wahhab itu maknanya adalah Allah yang maha memberi banyak. Jadi kenikmatan, rezeki beragam. Jadi kata kuncinya adalah beragam, terus menerus dan banyak. Jadi pemberian Allah itu banyak sekali, terus menerus dan sangat beragam. Allah Maha Pemberi karena segala-gala yang ada di jagat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi kepada siapapun. Ya, mau punya iman, tidak punya iman, Allah lah tetap pemberinya. Dan memberi sebelum meminta, bahkan sebelum terpikir apa yang mau diminta, bahkan sebelum ada pikiran itu sendiri. Karena waktu sel sperma bertemu dengan sel telur, dulu kita belum apa-apa, hanya baru 1 sel, tapi sudah diberikan oleh Allah petunjuk bagaimana sperma ketemu dengan sel telur, bagaimana berbelah. Ini pun dengan karunia Al-Wahhab,
bagaimana sel demi sel itu berbelah dan ada rezekinya sehingga sel bisa berbelah, bagaimana terbentuknya jantung kita. Kita belum ada otak, boro-boro mikir otaknya saja belum jadi, tapi sudah diberi oleh Allah. Luar biasa ini hadirin. Jadi waktu kita masih sel saja sudah dicukupi, terus berbelah sehingga Allah berikan beragam nutrisi yang kita perlukan, yang kita tidak tahu kita perlu apa. Bahkan orang tua kita juga tidak tahu banyak tentang keperluan bagaimana kita menjadi janin yang sempurna. Al-Wahhab. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi, Maha Pemberi. Sebelum meminta, sebelum terpikir, bahkan sebelum pikirannya ada sudah diberi, dan terus menerus dalam jumlah yang sangat banyak dan beragam sampai kita meninggal nanti. Itu karunia-Nya di dunia ini. Tapi ada karunia lagi, pada waktu meninggal diberi husnul khotimah, diberikan kelapangan kubur. Wah, tidak ada akhirnya. Nah, saudaraku sekalian, Allah memberi kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan kalau Allah memberi maka tidak ada yang bisa menolak. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah beri kepada Allah, kalau Allah mau ngasih tidak ada yang bisa menolak. Dia sendiri tidak bisa menolak, orang lain tidak bisa menghalangi. Kalau Allah mau ngasih sesuatu kepada A, pasti sampai. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah. Dan sebaliknya, kalau Allah tidak memberi, maka tidak bisa didatangkan siapapun. Bergabung semua jin dan manusia, berkompakan mau ngasih sesuatu kepada kita, tapi Allah tidak menghendaki, maka tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah terjadi. Karena memang Allah yang menguasai segala kejadian. Nah, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Semua yang ada di langit dan bumi itu meminta kepada Allah, karena Allah pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi dengan demikian, mulai saat ini kita harus belajar untuk menghentikan hati ini berharap ke makhluk. Karena pemilik apapun yang kita inginkan adalah Allah. Mau apa saja, mau apa saja. Mau sehat, Allah penguasa tubuh kita. Mau rezeki, Allah yang memilikinya. Mau tenang, Allah yang membolak-balik hati. Mau jodoh, setiap jodoh Allah yang menentukan. Mau mudah, Allah yang melapangkan. Mau mau apa saja. Semuanya ada dalam genggaman Allah sepenuhnya, dan hanya bisa sampai kepada kita dengan izinnya. Nah, selain Allah, makhluk-makhluk seperti kita semua dan lain-lainnya itu adalah jalan saja, ya. Jadi bukan sumber. Al-Wahhab sumbernya. Nah, makhluk itu jalan. Kita kalau bicara ke makhluk boleh, tetapi hati tidak boleh bersandar ke makhluk. Bicara minta tolong ambilkan ini, tolong bantu saya mau pinjam uang, saya ingin mendapat bantuan, itu boleh kepada makhluk sepanjang memang menjadi harus kita melakukannya, ya. Karena ada orang tertentu yang sudah tidak mau juga bicara meminta kepada makhluk, ya. Tetapi tidak semua orang sampai ke tingkatan ini. Kalaupun kita harus bicara, tetap saja mulut saja bicaranya, tapi hati Allah yang Maha memberi. Jadi bicara ke makhluk, misal ya kepepet mau pinjam uang, bisa bicara. Pak, saya dalam kesulitan, saya sangat perlu untuk membayar untuk kontrakan, saya mohon maaf, saya berniat pinjam uang. Nah, hati tidak boleh ke makhluk, hati ke Allah. Allah Maha mendengar, Allah tahu keperluan kita. Makanya sebelum meminjam uang, sholat 2 rakaat, ya Allah, sekiranya rezeki saya lewat beliau mudahkan, berikan ganjaran, sekiranya tidak lapangkan hati ini.
Nanti wah maaf ya saya tidak bisa bantu, tidak ada kecewa. Karena memang tidak bersandar kepada makhluk, bersandarnya kepada Allah. Kalau bersandar ke makhluk pasti kecewa. Jadi Allah tahu kalau hati kita sudah roja berharap ke makhluk, nanti Allah beri alarm, gelisah. Makin kuat kita berharap, makin gelisah. Makin sering terluka, makin sering kecewa karena berharap. Jadi kita bergaul rapat dengan makhluk tidak ada masalah, karena memang sunatullahnya kita bersama makhluk. Tapi hati tetap, kalau ngarep apa-apa harus ke Allah mintanya, karena dialah yang ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku niscaya akan kukabulkan. Jangan risau dengan keperluan kita ya, karena Allah tahu persis yang kita perlukan, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, yang sekarang dan yang akan datang. Jadi Allah yang menciptakan kita tuh tahu keperluan lahir batin kita. Kalau kita berumah tangga juga Allah tahu keperluan rumah tangga ini. Bahkan keperluan-keperluan yang kita sendiri tidak tahu, padahal Allah tahu kita perlu. Kena COVID, alhamdulillah sembuh, tetapi masih belum bagus saturasinya. Nah, sudah bisa pulang ke rumah. Ternyata masih memerlukan oksigen, tapi adik belum tahu. Ada hamba Allah yang membelikan tabung gas dengan peralatannya. Tabung gas oksigen. Bukan tabung gas LPG ya, oksigen, maaf, tabung oksigen. Bagaimana ini? Padahal yang bersangkutan belum terfikir, tapi Allah Maha tahu bahwa masih memerlukan tambahan oksigen sewaktu-waktu. Jadi ladang amal bagi hambanya datanglah. Begitulah. Dan kejadian ini terus-menerus hadirin sekalian. Jadi di balik kita merasa banyak kekurangan, banyak kesulitan, sebetulnya pemberian Allah itu lebih melimpah setiap saat. Sayangnya kita jarang menyadari pemberian Al-Wahhab ini setiap saat. Kita suka fokusnya kepada yang tidak cocok dengan keinginan, sesuatu yang belum ada, harapan-harapan. Jadi kita kecenderungannya ya tidak bahagia, tidak begitu bahagia karena kita tidak mensyukuri. Padahal setiap kali Allah memberi, nah ini tolong diperhatikan ya, pemberian dari Allah itu belum jadi kebaikan, belum. Allah Maha memberi ya, semua kasih, tapi untuk menjadi kebaikan yang banyak itu ada pemberian yang lebih tinggi lagi dari pemberian dunia ini, yaitu syukur. Jadi Allah misalkan memberi makanan, kasih makanan, binatang kasih makanan, semua orang tidak iman, zalim juga dikasih makanan. Tetapi ada pemberian dari Allah yang lebih besar dari makanan, yaitu Allah memberikan hidayah taufik kepada kita menyadari bahwa makanan ini dari Allah. Itu lebih tinggi lagi daripada makanannya. Aduh, ini karunia Allah. Tambah lagi syukur. Alhamdulillah. Ini ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu lebih besar daripada nikmat apapun yang diberikan kepada kita. Karena kita sudah mengakui ini karunia Allah dan memuji Allah. Wah, ini dia. Jadi biasanya kita irinya sama yang punya rumah, punya mobil, punya HP bagus, punya dunia. Padahal itu biasa saja. Itu tidak identik dengan mulia dan bahagia. Tetapi ketika diberi dunia, lalu diberi oleh Allah bersyukur, nah itu nikmat yang lebih besar. Sekarang dunia tidak diberi banyak. Bukan tidak diberi ya, tapi tidak diberi banyak. Karena pasti diberi juga. Nah, tapi dia diberi syukur. Wah, dia bisa bahagia. Orang yang tidak tahu syukur, maka dia tidak bisa menikmati apa yang Allah berikan itu, dan terhalang dari nikmat lain yang akan Allah berikan. Tapi kalau kita syukur, maka pemberian Allah itu benar-benar bisa kita nikmati, dan syukur itu bisa mengundang nikmat lain yang belum ada. Lah,
Orang tidak syukur juga diberi, iya tapi beda ya. Nanti kalau orang yang tidak syukur diberi tapi dia beban, jadi beban. Uring-uringan tidak enak. Tapi kalau tahu syukur jadi enak dan Allah menambah. Tapi orang yang tidak syukur juga ditambah, iya tapi tidak ditambah berkahnya. Tapi kalau syukur ketika didapat tuh nambah ingat lagi ke Allah, tambah bahagia lagi. Jadi ada yang lebih nikmat daripada makanan yang enak adalah nikmat meyakini ini karunia Allah. Nikmat mensyukurinya. Nah, ini pemberian yang sangat berharga. Nah, kita rindu jangan minta cuma dunianya saja, tapi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah supaya menjadi ahli zikir, ahli syukur, ahli ibadah yang benar. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sudah sekarang kalau minta apapun harus minta ke Allah saja karena Allah pemiliknya. Bulat itu di hati itu ya. Minta apapun. Wah, sekarang harga tanah naik. Gak ada masalah. Kalau Allah mau ngasih, mau berapa saja harga tanah kebeli. Ini ada santri juga di sini yang tidak terbayang-bayang bakal punya rumah ya. Yang jual tanahnya tiba-tiba dimurahkan rumahnya karena perlu. Lalu dia pun ada yang ngasih pinjaman uang dengan sangat lunak. Ada juga dukungan dari yang lain. Jadi kalau Allah mau ya jadi saja ya. Tidak usah pikirkan mahal murahnya. Wah, sekarang ongkos umroh mahal, haji mahal, haji plus mahal. Kalau Allah mau ngundang, udah nggak ada nilainya uang itu. Dari mana saja akan ada jalannya. Makanya kita tidak boleh mengunci diri dengan hitung-hitungan kita saja ya, karena Allah itu bighairi hisab, memberinya itu tanpa batas, lewat jalan yang kita tahu, yang kita tidak tahu, yang terpikirkan, yang tidak terpikirkan. Bahkan kadang-kadang Allah tuh menutup suatu pintu sampai kita nggak ada lagi jalan, itu menurut kita. Tapi kalau Allah mau ngasih jalan, blok aja nanti ada. Dan itu biasanya nambah iman. Aduh ya Allah. Jadi kadang-kadang ya ada satu situasi yang kita seperti telur di ujung tanduk. Dan tanduk apa nih? Tanduk kerbau lah ya. Telur di ujung tanduk kerbau dan kerbaunya kaligata. Ini jadi goyang-goyang terus. Kadang-kadang kita ada dalam situasi sulit yang udah nggak kepikir lagi gimana jalan keluarnya. Nah, jangan risau. Wah, gimana nih kalau saya udah bleng aja nggak tahu jalan keluar, udah tinggal tobat saja. Karena seperti kaca kotor, kita nggak akan bisa lihat jalan. Bersihkan saja kacanya, ya nanti jalan akan kelihatan. Kalau kita kira, sulit, udah tobat tuh bagian dari zikrullah. Nanti Allah akan bukakan jalan rezekinya. Biasanya rezeki pertama yang Allah berikan itu sebelum Allah tolong dengan yang lain-lain adalah diberikan ketenangan. Ya, sini tuh entah gimana, jadi reg-reg, jadi ajeg. Nanti selanjutnya biasanya kalau Allah menolong adalah Allah berikan ilmunya. Ya. Ada saja jalannya kita tahu ilmunya, dengar, atau seperti sekarang. Yang menyimak ini, kebetulan saya dengar nih kok cocok. Itu tidak ada yang kebetulan, ya. Semuanya diatur Allah yang Maha tahu segala keperluan keilmuan kita. Nanti biasanya Allah gerakan siapa yang Allah kehendaki. Jadi pemberian dari Allah itu tidak harus selalu identik dengan uang, dengan materi, tetapi Allah buka kita lebih mudah memahami sesuatu. Allah buka hati kita sehingga mengenal hikmah di balik kejadian. Ini nikmat-nikmat, dan
pemberian Allah beragam sekali. Ya, sangat-sangat beragam, sangat banyak dan terus-menerus. Tidak ada berhentinya. Masya Allah hadirin sekalian. Nah, apa hikmahnya? Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang selalu banyak diberi oleh Allah, kita pun harus meniru, yaitu menjadi orang yang senang memberi. Nah, Allah memberi kepada kita tuh nggak ada perlunya sama sekali dari kita. Jadi Allah memberi apapun kepada kita karena Al-Wahhab, Dia memang Maha Pemberi. Kita mau berterima kasih atau tidak, syukur atau tidak, kasih saja. Dan tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh Allah dari sikap kita atas pemberiannya. Jadi Allah sudah tidak memerlukan apa-apa. Nah, kita bisa meniru dengan sifat pemberian ini kepada sesama. Kalau bisa kita memberi sebelum, kan ada orang yang meminta lama baru diberi, diturunkan minta segini, nah diturunkan jadi segini. Itu berat memberinya, biasanya ini belum termasuk pemberi. Lalu ada juga yang meminta beri sesuai dengan permintaan. Ada yang belum meminta, dia sudah memberi. Oh, ini paling bagus. Kenapa memberi sebelum meminta? Karena mungkin kata orang ini, juga punya teman ya, yang selalu berpikir jangan sampai dia meminta dulu, saya harus memberi sebelum dia meminta. Karena kalau orang itu meminta, akan berat hatinya, akan malu, akan tertekan. Padahal saya mampu memberi, maka dia beri sebelum orang meminta, lebih daripada yang diperlukan. Ini luar biasa, Masya Allah. Ada yang begitu, ada. Bahkan ada kisah, ini belum masuk makom ini, jangan nuntut mengamalkan ini ya, cerita nih. Ini cerita tentang ulama wanita ustazah di Surabaya. Yang beliau ini setiap orang meminta pasti diberikan. Jadi tidak ada menahan. Misal beliau bahkan bisa ini ngajak anak-anak yatim anak-anak yatim diajak ke toko. Dia suruh saja, tidak dilarang, tidak disuruh ini, ayo silakan. Nanti ada yang mengawasi, ini senangnya apa anak yatim ini. Karena kalau dibatasi, diberitahu, ini yang harganya sekian, itu beliau enggak, suruh saja lihat-lihat. Lalu dicatat oleh itunya asistennya, lalu dibelikan apa yang kira-kira disukai untuk memuaskan mereka. Bahkan ini ya, kalau punya sesuatu, ini cerita asli nih ya, beliau beli kursi untuk rumahnya. Lalu datang tamu. Lalu tamu itu suka ke kursi ini. Ibu, ini kursinya bagus sekali. Itu tamu pulang, beca tuh dipanggil, suruh bawa kursi itu ke rumah orang itu. Jangan ya, jangan praktekkan itu ke AA ya. Kursinya bagus ya, iya, benar. Ini berat nih ceramah ini nih ya. Itu makom orang yang sudah betul-betul hakul yakin bahwa kemuliaan itu adalah justru dengan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia. Dan itu sudah zuhud betul, karena beliau lebih yakin dengan apa yang ada dalam genggaman Allah, jaminan Allah, daripada apa yang ada pada dirinya. Ini zuhud. Ini sudah tawakal dan tidak kurang, beliau sangat dicukupi oleh Allah ya. Pergi ini ada lagi rezeki dalam beragam bentuk. Seperti gelas, di atasnya ada teko yang tidak pernah berhenti ngucurnya. Walaupun dibagikan. Dulu guru Wa Khair Afandi, Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau. Kami datang 2 bis dari Bandung zaman dulu. Beliau tidak sungkan itu, langsung dibedahkan kalau bahasa Sunda, kolamnya itu diambil ikannya untuk menjamu tamu. Tidak berkurang rezeki. Nah,
Kalau kita belum sampai ke tingkat ini, ya minimal kita sekarang harus punya target ya. Tiap pada subuh sedekah. Kalau uang kita segini, kita bisa kurangi dari jatah kita. Dengan saum uangnya bisa sedekahkan. Pendek kata, jadilah pemberi. Kalau tidak bisa memberi dengan uang, memberi dengan tenaga, memberi dengan ilmu, memberi dengan kesempatan, atau memberikan perhatian, atau minimal memberi doa sembunyi-sembunyi. Karena doa yang sembunyi-sembunyi adalah doa yang mustajab. Ini pun pemberian dari kita, dan Allah pasti suka. Karena kita mendoakan hamba-hambanya sembunyi-sembunyi. Malaikat akan mendoakan, malaikat akan mengaminkan doa kita. Allah tahu kan kita doa sembunyi-sembunyi, malaikat akan mengaminkan, dan bagimu juga, artinya kita akan dapat kebaikan yang sama. Kalau kita berbuat baik, tidak usah menunggu orang berterima kasih, tidak usah disebut-sebut, tidak usah nunggu orang lain mengakui kebaikan kita, menghargai atau membalas. Tidak perlu, karena sebetulnya berbuat baik itulah sudah jadi rezeki kita. Misal kita sedekah, nah rezeki kita itu adalah bisa bersedekah. Karena kita dikasih uang tapi nggak dikasih kemampuan bersedekah, kita jadi berat nih dengan hisabnya. Nah, orang berterima kasih atau tidak itu bukan kapling kita. Kapling kita adalah kita bisa berbuat kebaikan. Mana yang lebih beruntung? Yang sedekah, yang disedekahi? Ya jelas yang bersedekah, yang ditolak bala kita, yang dilipat gandakan rezeki kita, yang digugurkan dosa kita. Jadi kalau kita bisa berbuat baik saja, memberikan kebaikan, itu rezeki kita tuh udah berbuat baiknya. Maka berhentilah ngarap-ngarap sesuatu dari makhluk, karena ada terakhirnya nih, karena aslinya bukan kita yang berbuat baik ke dia. Allah memberi kepada yang bersangkutan, kita diuji jadi jalan. Nah, seperti kita nyumbang ke anak yatim, Allah yang memberi rezeki ke anak yatim, dilewatkan ke kita, kita jadi jalan. Kalau kita ngaku-ngaku, hilang pahalanya. Kalau kita merasa ini udah dari Allah, saya jadi jalan, jadilah itu dinyatakan sebagai amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Membangun masjid itu Allah yang membangun, bukan kita. Ya, uangnya uang Allah, kita cuman nebeng beken. Kalau kita merasa saya yang membangun, saya yang berjuang, nanti nggak ada pahalanya. Itu mah Allah yang membangun, kita alhamdulillah jadi jalan. Terima kasih sahabatku sekalian. Masya Allah, yang perlu ini silakan hubungi teman-teman Pak Faruk dan kawan-kawan, bisa disampaikan. Asmaul Husna ini mana nomor teleponnya, WA-nya ya ditulis. Terima kasih sahabatku sekalian, mudah-mudahan sesudah menyimak ini kita makin yakin Allah yang maha memberi, yang maha baik, dan kita pun menjadi seorang yang sangat gemar memberi dengan ikhlas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, ya Wahhab, terima kasih ya Allah atas semua nikmat darimu ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, pilihlah kami menjadi jalan kemaslahatan bagi sebanyaknya hamba-Mu. Ampuni ya Allah, selama ini kami jarang meyakini semua nikmat datang darimu. Ampuni kami jarang mensyukuri limpahan karunia-Mu yang tiada bertepi ini. Bahkan ampuni betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Ya Allah, mengkhianati-Mu, astagfirullah. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Istiqomahkan dalam iman, dalam Islam, dalam amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Beri hidayah ya Allah bagi yang masih belum mengenal-Mu, belum mengenal jalan-Mu. Berikan tuntunan ya Allah bagi yang tersesat. Ampuni yang bergelimang dosa, tuntun agar bisa tobat.
Berikan cahaya bagi yang hidupnya dalam kegelapan, lapangkan yang hidupnya dalam kesempitan. Lindungi ya Allah yang terancam, teraniaya, terzalimi. Ya Allah, berikan nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat istiqomah. Dan jadikan akhir hayat kami nikmat husnul khatimah. Ya Allah, lindungi kami dari wabah ini ya Karim, dari bala, fitnah, wal musibah. Sembuhkan ya Allah yang sedang Kau uji dengan sakit. Ya Allah ya Syafi, la ilaha illa anta ya Rabb, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih sahabatku. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.